Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang, hutang lunas. Yang jomblo disegerakan dengan pasangannya. Yang sudah berpasangan, semoga dilanggengkan hubungannya. Diberi rezeki nomplok serta kuota berlebih untuk nonton alur cerita film berjudul Fall tahun 2022. Sebuah film petualangan yang menceritakan sepasang sahabat yang terjebak di menara ratusan meter di atas tanah, yang ibarat kata naik bisa, turun nggak bisa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita ikutin alur ceritanya. Tapi bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong saksikan sebentar saja jemarinya untuk menekan tombol subrek dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru dari Calawa. Film ini diawali dengan sepasang suami istri yang sedang melakukan panjat tebing. Mereka adalah Becky dan suaminya yang bernama Dan. Mereka ditemani oleh seorang sahabat bernama Hunter. Hunter ini kelihatannya lebih pro dari Becky dan Dan, di mana posisinya sudah berada di atas mereka. Mereka mendaki sebuah tebing yang berbahaya, di mana tantangannya adalah batu yang rapuh dan angin yang sangat kencang. Sekali meleset, nyawa taruhannya. Kemudian Dan meyakinkan istrinya kalau mereka akan baik-baik saja. Terlihat mereka sangat bahagia pada saat itu. Lalu ketika Dan hendak meletakkan karabiner di sebuah lubang, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan seekor burung yang keluar dari lubang itu. Namun karena batu yang rapuh, akhirnya Dan terjatuh dari ketinggian 200 meter. Kematian Dan menjadi pukulan berat buat Becky. Ia kehilangan semangat hidup dan merasa bahwa hidupnya sudah tidak berarti tanpa kehadiran Dan. Bahkan setelah 2 bulan berlalu sejak kematian Dan, Becky sering terlihat mabuk dan menjauh dari semua orang termasuk ayahnya sendiri. Tentu saja sang ayah yang bernama James merasa khawatir dengan keadaan Becky. Ia pun berupaya menyadarkan Becky agar kembali melanjutkan hidup dengan semangat. James bahkan memberikan perumpamaan apabila situasinya terbalik. Jika Becky yang mati, apakah Dan akan bersikap sama dengan Becky sekarang? Kehilangan semangat hidup? James menjelaskan Dan akan melupakan Becky dan melanjutkan hidup normal seperti biasa. Mendengar hal itu, Becky pun marah dan pergi begitu saja. Sesampainya di rumah, Becky kembali meneguk miras sambil melihat abu suaminya yang masih tersimpan rapi. Di keesokan harinya, Becky dikejutkan dengan sahabatnya yang berkunjung. Dia adalah Hunter, temannya di awal film yang ikut mendaki sama dengan Becky. Hunter pun ikut terpukul dengan kepergian Dan. Namun saat ini, Hunter sudah move on dan berhasil mengatasi trauma tentang kejadian di hari itu. Dan ia siap berpetualang kembali dengan mengajak Becky, yang harapannya Becky bisa melawan rasa takut dan traumanya dan kembali seperti Becky yang pemberani seperti dulu. Kemudian Hunter menunjukkan suatu tempat kepada Becky, yaitu sebuah tower radio yang usang berketinggian 600 meter di atas tanah. Hunter kemudian merayu Becky untuk ikut serta bersamanya sambil menyarankan untuk membuang abu jenazah Dan dari ketinggian. Becky menolak ajakan Hunter karena ia masih belum siap. Namun pada akhirnya ia pun luluh dan mau ikut dengan ajakan Hunter untuk menaiki tower tersebut. Singkat cerita, berangkatlah mereka menuju ke tempat yang dituju, di mana tower itu terletak di sebuah padang rumput kering yang jauh dari keramaian, dan mereka pun membutuhkan waktu 6 jam untuk tiba di sana. Di tengah perjalanan mereka kemudian mampir di sebuah motel untuk beristirahat. Di sana mereka bertanya kepada pelayan tentang keberadaan tower tersebut. Pelayan kemudian menunjuk sebuah lampu yang kerlap-kerlip dan menjawab, "Itulah tower yang kalian maksud." Sebelum perjalanan, Becky kemudian ingin mengisi baterai HP-nya. Hunter menunjukkan sebuah life hack di mana ia lantas mencopot sebuah lampu di mana di dalamnya ada soket listrik.
Keesokan harinya Becky dan Hunter pun kemudian berangkat menuju tower radio. Selama perjalanan Hunter selalu mendokumentasikan keadaan sekitar biar bisa diupload di channel YouTube-nya. Lalu tiba-tiba saja hampir saja keduanya koit disambar truk yang melintas. Singkat cerita, keduanya pun sampai di lokasi yang dimaksud. Lokasi menuju tower itu ditutupi oleh pagar lengkap dengan papan peringatan agar tidak sembarangan orang masuk ke situ. Namun karena tekad yang kuat dari Hunter, mereka pun meninggalkan mobilnya dan bergegas masuk ke area terlarang itu. Sampai di area tower, mereka melihat burung nasar yang sedang memakan bangkai hewan. Becky kemudian mengusirnya dan Hunter seperti biasa cekrek upload untuk diposting di media sosialnya. Dan ternyata postingan Hunter banyak yang melihatnya sehingga ia tambah bersemangat untuk membuat konten di atas tower tersebut. 350. Looks a lot bigger up close, right? This is awful. Comic churningly massive, fourth highest inside a steel cage. And an owl ladder. Your girl's gonna be wide open to the element. Singkat cerita, keduanya pun sudah berada di kaki tower itu. Hunter sangat bersemangat sekali untuk segera mendakinya. Ia kemudian memasangkan tali pengaman untuk mereka berdua. Saat Hunter bersemangat, Becky ketika melihat tingginya tower tersebut malah ciut dan ragu untuk menaikinya. Namun lagi-lagi Hunter berhasil membujuk Becky dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan akan merasakan momen yang belum pernah ia rasakan ketika mendaki gunung. Keduanya pun mulai menaiki anak tangga tower tersebut. Tampak terlihat bahwa kondisi tower itu sangatlah rapuh, mengingat usia tower itu sudah usang dan terbengkalai. Meskipun begitu, tetap saja Hunter dan Becky menaiki tower itu tanpa mereka sadari. Baut-baut di tower itu mulai berjatuhan karena gesekan dan getaran saat keduanya menaiki anak tangga. Tak lama berselang, mereka pun berhenti untuk istirahat dan minum sebotol air yang mereka bawa. Hunter pun menunjukkan motel yang baru saja mereka singgahi. Tampak terlihat kecil dilihat dari ketinggian. Barulah setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke atas tower. Becky yang saat itu merasa panik terus mendapatkan support dari Becky untuk semangat sampai tujuan. Becky bahkan terlihat santai dan menikmati petualangan memanjat tower tersebut. Sampailah mereka di pemberhentian pertama. Becky sedikit panik dan Hunter menyuruhnya untuk tidak melihat ke bawah. Pendakian pun mereka lanjutkan. Hunter menyuruh Becky untuk menyanyikan sebuah lagu biar tidak panik. Dan akhirnya sampailah mereka di kedua pemancar yang berada di jalur tangga. Mereka pun berhasil melewatinya. Perjalanan pun dilanjutkan kembali menuju puncak. Hunter sempat-sempatnya membuat Becky panik dengan menggoyang-goyangkan anak tangga. Tanpa dia sadari, bercandaan itu membuat baut-baut pada merogol alias terlepas dari skrupnya. Selang beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai di puncak tower. Mereka pun merayakan keberhasilannya dengan mengabadikan momen, mulai dari selfie dan membuat video, bahkan sampai bergelantungan di besi sambil direkam dengan sebuah drone. Stupid bra for nothing. No. It's your day! Okay, I've got you. Open your eyes. Setelah puas dengan kelakuan mereka, ritual menyebarkan abu jenazah Den pun dimulai.
whenever I needed a laugh. Goodbye, Dan. Just been so far away for so long. Tiba saatnya mereka untuk turun kembali dengan tali pengaman yang masih terpasang pada keduanya. Becky pun memulai menuruni tower dan gilirannya untuk membawa tas ransel. Satu persatu Becky menuruni anak tangga. Tiba-tiba saja Becky pun bergelantungan dengan seutas tali yang masih terhubung ke tubuh Hunter. Dengan sekuat tenaga, Hunter menariknya dan mengikat tali tersebut ke besi. Sampai akhirnya, Becky pun berhasil meraih tangga tersisa dan bersatu kembali dengan Hunter. Sesaat mereka tertawa-tawa karena hampir saja Becky terjatuh ke bawah. Tapi ketika mereka menyadari bahwa sudah tidak ada lagi pijakan untuk turun, bahkan untuk minta tolong lewat HP pun tidak bisa karena posisinya yang terlalu tinggi untuk mendapatkan sinyal. Sialnya lagi, tas yang berisi air minum, drone, dan peralatan lainnya jatuh tersangkut di pemancar. Di tengah kepanikan itu, Hunter berusaha untuk tetap tenang dan menenangkan Becky. Sesaat kemudian, ia menemukan sebuah teropong dan sebuah flare gun yang bisa digunakan untuk mencari bantuan yang mungkin saja ada orang yang melihat mereka berada di ketinggian. Karena mereka terlalu sibuk mencari jalan keluar, Becky pun tak menyadari kalau pahanya terluka. Hunter pun dengan cepat menutup luka Becky dengan kemejanya. Becky kemudian teringat dengan postingan medsosnya Hunter yang mendapatkan banyak view pas berada di bawah tower. Mereka pun kemudian sepakat untuk minta tolong lewat medsos dengan menurunkan HP milik Hunter ke bawah dengan menggunakan tali. Tapi naas, meskipun mereka sudah menurunkan ponselnya sampai ke titik terendah, mereka tetap tidak bisa mendapatkan sinyal. Tak ingin menyerah begitu saja, mereka kemudian berinisiatif untuk menjatuhkan ponselnya milik Hunter ke bawah, berharap postingan minta tolong mereka tersampaikan ke publik. Hunter kemudian memasukkan ponselnya ke dalam sepatu biar sampai ke bawah ponselnya tidak pecah dan rusak. UVS. Sambil menunggu bantuan, Hunter kemudian memakai teropong untuk melihat sekeliling di bawah tower, berharap ada seseorang yang lewat melintas di bawah sana. Tanpa sengaja, Becky kemudian melihat tato sebuah angka yang selalu disebutkan oleh mendiang suaminya di kaki Hunter. Namun saat itu, Becky tidak mau ambil pusing. Yang terpenting, ia bisa turun ke bawah dengan selamat. Yes, and a dog too. Tak lama berselang, Hunter melihat seorang lelaki yang berjalan bersama anjingnya. Mereka berdua pun berteriak minta tolong, tapi karena posisinya yang terlalu tinggi, permintaan tolong mereka raib tersapu angin. Tak cukup sampai di situ, Becky kemudian melemparkan kedua sepatunya, tapi naas sepatunya jatuh malah terlalu jauh dari lelaki tersebut. Tak kunjung mendapatkan tanda-tanda bantuan datang, mungkin saja ponsel milik Hunter pecah berantakan. Sesaat kemudian, lewat teropong yang dipegang Hunter, lelaki itu berjalan menemui rekannya di sebuah camper van yang terparkir tidak jauh dari sana. Mereka kemudian berencana untuk menembakkan flare gun saat menjelang malam agar kedua lelaki itu bisa melihatnya. Saat menjelang malam, mereka pun menembakkan flare gun dan membuat kedua lelaki itu menyadari keberadaan mereka. Kemudian, kedua lelaki itu berjalan menuju lokasi dengan membawa peralatan, tapi naas, bukannya mau menyelamatkan mereka, kedua lelaki itu malah pergi membawa mobil Hunter begitu saja. Putus asa kembali menghampiri mereka dan terpaksa mereka harus menahan rasa dingin, rasa lapar, dan dehidrasi di atas tower. Pada saat malam tiba, Becky memberanikan diri menanyakan maksud dari tato di kaki Hunter. Karena sudah tidak bisa menutupinya lagi, Hunter pun kemudian mengakui bahwa ia pernah berhubungan dengan Dan sebelum Dan memutuskan untuk menikahi Becky. Hunter pun kemudian meminta maaf kepada Becky karena sudah mencintai suaminya. Ia benar-benar menyesali perbuatannya dan sudah melupakan Dan setelah menikah dengan Becky.
Saat pagi tiba, mereka kemudian teringat dengan drone yang berada di dalam tas. Mereka berpikir mungkin drone itu satu-satunya kesempatan mereka untuk meminta bantuan. Karena posisi drone berada di bawah nyangkut di pemancar, Hunter pun berencana untuk mengambilnya. Hunter kemudian turun dengan seutas tali yang diikatkan ke besi, dan Becky bertugas untuk menariknya kembali. Bersusah payah Hunter untuk mendapatkan tas itu karena tali yang dipakainya terbatas, tidak bisa menjangkau tas tersebut. Hunter kemudian melepas karabinernya dan berusaha menggapai tas itu. Tak bisa digapainya, ia pun menjatuhkan diri ke arah pemancar. No! The last water. How are you gonna get back on the rope? Reach it? You did it! Okay. Hunter kemudian nekat menggapai seutas tali untuk kembali ke atas. Untung saja ia bisa meraihnya dan Becky berusaha keras untuk menariknya kembali ke atas tower. Tapi sayang karena genggaman Hunter tidak terlalu kuat. Genggamannya pun terlepas sehingga ia pun terjatuh. Are you okay? I hurt my hands. Untung saja Hunter masih bisa berpegang pada tas tersebut. Kemudian Becky pun berhasil menariknya ke atas. Sesampainya di atas bersama Becky, Hunter mencoba menggunakan drone untuk mengirimkan secari kertas untuk minta tolong kepada pemilik motel. Tapi sayang, ketika sudah terbang, drone itu malah kehabisan baterai sehingga Becky pun kembali mengambil drone tersebut. Not even at the gate. It's dropping. Get it. Becky kemudian teringat dengan life hack yang diajarkan Hunter tentang bagaimana cara mengisi baterai dengan mencopot lampu di atas menara. Becky pun nekat memanjat menara tersebut untuk ngecas baterai drone tersebut sampai penuh. Berbagai rintangan datang seperti serangan dari burung nasar yang hendak memangsanya karena mencium aroma darah dari kakinya Becky. Doesn't reach. Okay, you're gonna need something small and metal. It's working. It's freaking working. Akhirnya, dengan segala upaya Becky, baterai drone pun terisi dengan penuh. Kemudian mereka menerbangkan drone tersebut menuju motel. Tapi sayang, ketika hendak melintasi jalan menuju motel, drone itu tertabrak truk yang lewat sehingga hancur berantakan. Hal itu membuat Becky dan Hunter frustasi, bahkan Becky sudah merasa tidak sanggup lagi melewati satu malam saja di atas tower tersebut. Satu-satunya harapan ialah ponsel milik Becky yang rencananya akan dijatuhkan ke bawah seperti yang sudah dilakukan lewat ponselnya Hunter. Becky kemudian meminta sepatu satunya lagi milik Hunter. Secara tidak terduga Hunter malah menjawab kalau ia tidak bisa menyerahkan sepatunya karena tubuhnya berada di bawah. Tak disangka ternyata sejak dari kemarin Becky ternyata hanya berhalusinasi saja, yang sebenarnya Hunter telah gagal naik ke atas kembali dan terjatuh meninggoy tepat di atas pemancar. Becky hanya berhasil mendapatkan tas mereka sementara tubuh Hunter menjadi santapan burung-burung pemakan bangkai. Pada saat malam tiba, badai pun datang dan Becky semakin putus asa. Ia kemudian membuat video perpisahan sekaligus permintaan maaf kepada sang ayah karena selama ini ia tidak sadar kalau ayahnya sangat menyayanginya. Di keesokan harinya, Becky yang terkulai lemas dihampiri oleh burung nasar yang hendak mematuk luka di kakinya. Tanpa diduga, Becky kemudian terbangun dan menangkap burung itu dan memakannya. Setelah mendapatkan energi yang cukup, Becky bersiap turun menuju ke pemancar. Kemudian
Ia mengirim pesan lewat ponsel yang dimasukkan ke dalam tubuh Hunter untuk memastikan ponsel itu tidak rusak saat jatuh ke bawah bersama tubuh Hunter. Alhasil usaha Becky membuahkan hasil. Pesannya terkirim kepada sang ayah dan pihak tim SAR akhirnya bisa menemukan Becky sehingga ia pun akhirnya bisa diselamatkan. Tak lama berselang ayah Becky pun datang dan ia sangat bahagia ketika mendapati putrinya masih dalam keadaan hidup dan film pun berakhir. Bagaimana teman-teman, cukup menegangkan bukan? Pesan moralnya, jangan hanya karena konten dan ingin terkenal di dunia permedsosan kita melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Semoga teman-teman semua terhibur. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bye bye.